Halo semuanya, nama saya Muhammad Primutomo. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Media Digital dengan dosen pengampu Bapak Faris Budiman Anas. Dan sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan pertama. Oke, bagaimana strategi organik yang digunakan oleh Greenfield Indonesia? Di sini saya menggunakan beberapa metrik atau beberapa fitur yang digunakan untuk mengukur apakah Greenfield sudah menjalankan hal itu dengan baik. Yang pertama adalah stories. Nah, stories itu mereka sudah memanfaatkan dengan baik. Dalam satu hari bisa ada 1-2 stories yang mereka posting. Nah, konten-konten yang mereka posting dalam stories itu kebanyakan adalah konten-konten interaktif seperti kuis dan juga pertanyaan ya. Yang kedua ada UGC. Nah, untuk UGC mereka pada November baru-baru ini mereka memanfaatkan hal itu dengan baik dengan membuat giveaway yaitu win and play dengan mensyaratkan followernya untuk membuat video tentang Greenfield yang nantinya akan diberi hadiah untuk pemenangnya. Yang ketiga ada hashtag. Greenfield mempunyai hashtag tetap yang digunakan secara konsisten yaitu hashtag Greenfields, hashtag Greenfield Indonesia, dan juga hashtag jujur, tasty, no guilty. Yang keempat adalah konsistensi. Nah, untuk konsistensi sebenarnya Greenfield sudah cukup konsisten dalam memposting. Itu dalam seminggu mereka pasti memposting suatu konten, tetapi agak masih belum sering karena dalam seminggu itu jadi cuma 2 hari atau 3 hari mereka memposting, dan dalam sehari itu juga mereka tidak menentu untuk postingannya bisa 1-2 konten. Yang terakhir ada variated content format. Di sini Greenfield sudah memanfaatkan berbagai macam konten format ya, seperti feed, reels, dan juga story. Dan reels juga baru-baru ini mereka memposting tentang kolaborasi dengan Raditya Dika. Oke, bagaimana konten plan dan adakah hal menarik dari konten plan Greenfield? Nah, mungkin kita berikan dulu untuk gambaran besar ya. Apa itu konten plan? Konten plan adalah sebuah konsep perencanaan konten yang terdiri dari jenis, tipe, ide konten, dan juga tujuan marketing dari konten tersebut. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat di bulan Oktober atau bulan kemarin itu konten plan mereka itu berfokus pada awareness dan juga collaboration. Nah, untuk awareness itu mereka mempromosikan sebuah rasa limited edition dari susu mereka yaitu Choco Almond, dan juga untuk collaboration mereka berkolaborasi atau mengendorse komika, stand up komedian, filmmaker Raditya Dika dan juga keluarganya. Nah, adakah hal menarik dari konten mereka? Tentu hal menarik dari konten mereka itu adalah kejutan untuk berkolaborasi dengan komika seperti Raditya Dika dan juga keluarganya, karena tentu hal tersebut dapat memberi dampak yang signifikan kepada Greenfield baik dari market ataupun dari yang lainnya. Bagaimana saran atau feedback terkait strategi organik yang dilakukan oleh Greenfield? Seperti yang saya jelaskan tadi, menurut saya strategi organik yang dilakukan oleh Greenfield itu sudah cukup memenuhi semuanya, tetapi hanya saja belum optimal. Tinggal dioptimalkan saja tadi, baik dari segi konsistensi, video konten format, dan juga stories. Untuk stories mereka sudah cukup baik, tetapi jika ditingkatkan lagi akan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke akun Instagram kedua. Oke, untuk akun Instagram kedua itu terdapat akun Instagram brand coffee shop dengan nama secangkir lagi. Di sini ada postingan dan juga data uraian insight dari postingan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menguraikan data tersebut, dan ya sekarang mari kita breakdown. Yang pertama ada reach. Dapat terlihat kalau reach itu mendapat hasil yang baik dengan total mendapat 6.785 dengan total 577.8 dari ads. Hal ini menunjukkan growth yang tentu sangat baik karena dibanding dengan jumlah followernya itu 6 kali lipat lebih banyak. Nah, untuk profile, hal ini kurang menunjukkan hasil yang positif karena jumlah profile itu masih 10% dari jumlah follower. Dari ads dapat disimpulkan bahwa per hari itu menghabiskan biaya sampai 46.000 karena dalam 2 hari itu mendapat sekitar 93.000 dengan total 136 profile visit dengan uraian Rp687 per user. Nah, untuk target audiensnya secangkir itu menyasar umur yang tepat yaitu 25-34. Mereka tergolong usia matang yang biasanya sudah bekerja
Dan juga kan kopi itu sangat identik dengan orang-orang bekerja ya, WFC, work from cafe, sehingga secangkir ini sudah menyasar target yang tepat. Nah, untuk lokasi itu sudah sangat tepat di Jakarta, mengingat secangkir ini berada di daerah Mampang Perapatan, sehingga memudahkan orang untuk mengunjungi. Nah, untuk gendernya itu mereka menyasar laki-laki jika dari data itu. Nah, dapat terlihat jika itu adalah hal yang sangat cocok ya, karena five vibes secangkir itu sangat cocok dengan tongkrongan tempatnya. Dan mungkin itu saja dari saya. Semoga mendapat hasil yang baik. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.